Silakan, Bib. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wabil khusus untuk Buya dan sahabat-sahabat Buya di mana saja. Oke, saya singkat aja Buya, mengomentari tadi pembahasan yang disampaikan oleh Buya. Menarik itu ketika melihat bagaimana penghargaan ahli ma'rifat ya, khususnya kaum sufi terhadap orang-orang yang selama ini dipandang sebelah mata ya, pelacur dan lain sebagainya. Saya mungkin untuk pertama kali barangkali melihat seorang biduan, penyanyi bisa hadir sama ulama, hadir sepanggung sama ulama, diberi kesempatan untuk bicara. Itu saya bicara apa adanya, saya bukan bermaksud gila atau apa. Itu hanya di tempat Buya gitu kan. Gak ada di tempat lain itu. Bahkan tidak akan berani orang datang mendatangi ulama. Ini bukan hanya sekedar datang, diberi kesempatan untuk bicara, diajak diskusi, diberi semangat, diberi harapan. Ini yang sebetulnya luar biasa ini, gitu kan? Oke, yang saya tanyakan begini Buya, kenapa kebanyakan orang ketika bicara tentang agama yang dibawa itu ayat-ayat horor, hadis-hadis horor yang menakutkan? Itu penyampaian ceramah orasi yang sifatnya menerbitkan harapan, itu kelihatan sedikit. Itu isinya banyak orang menakut-nakuti. Apa memang seperti itu? Nah, kita sebagai penceramah, sebagai pendakwa, antara keseimbangan antara menyampaikan harapan dan mengundang rasa takut itu seperti apa Bu ya kira-kira? Itu aja Bu ya, mungkin maksud saya bisa ditanya saya. Terima kasih. Dua hal yang perlu saya garis bawahi, bahwa ya memang saya tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Seorang biduan, seorang penyanyi, dan saya seorang kiai. Atas dasar apa saya merasa lebih hebat dari seorang penyanyi, seorang badut, seorang pelawak? Jujur aja, siapa yang lebih baik di sisi Tuhan? Berapa banyak orang yang berbahagia dengan kehadiranku ini? Sekalipun dengan simbol-simbol yang selalu kita kumandangkan berbagi kebahagiaan. Berapa orang yang bahagia bersamaku? Aku sudah membahagiakan berapa orang. Tetapi yang dapat aku pastikan, kemarin Silviana Yuliana ZN, ribuan orang yang dibahagiakan oleh dia. Caplek, siapa itu? Siapa namanya itu? Joni, ya, pelawak ya di panggung. Berapa banyak orang yang sedih jadi bisa tertawa. Ternyata saya tidak ada apa-apanya kok. Iya. Atas dasar apa saya merasa bangga lebih hebat dari orang lain? Saya hanya bisa menyantuni 45 orang anak yatim setiap bulannya untuk jajan mereka sehari-hari. Hanya 45 orang. Sehari ini setiap bulan menyantuni 5.000 anak yatim. Mana yang lebih hebat? Jangan pernah menganggap dirimu lebih hebat dari siapapun. Bisa saja Anda merasa hebat melihat orang itu pendosa. Belum tentu. Orang yang pendosa itu sudah diampuni dosanya oleh Allah, Pak. Lalu nggak ada, sudah diampuni kok. Itulah makanya, jadi saya kira ini perlu sekali untuk menjadi cermin bagi diri kita. Jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari siapapun dalam hal apapun. Ya. Yang lucu lagi, ini justru saya melihat banyak kitab-kitab kuning yang menjustifikasikan badut-badut itu ahli neraka. Betul nggak? Orang yang ngebodor
yang bikin orang tertawa terbahak-bahak, yang lucu-lucu, itu inti neraka. Nggak masuk akal. Masa membahagiakan orang lain yang tadinya suami istri sedang dalam keadaan bertengkar, ya kan, karena melihat dia melawak menjadi cair. Kok masa masuk neraka? Jadi kalau yang mencaci maki orang, yang mengkafir-kafirkan orang masuk surga gitu ya. Tapi kalau yang membuat orang bahagia masuk neraka gitu. Enggak tahu pakai logika apa ini semuanya. Saya nggak paham lah itu. Cuman untuk yang kedua, Habib cinta. Kenapa kok pakai logika horor yang dikedepankan dalam menyampaikan dakwah ini? Menakut-nakutin neraka, siksa yang ditusuk telinganya, yang digunting mulutnya, digunting lidahnya. Begini secara psikologi, memang kekerasan itu lebih mudah kita memaksa orang untuk menuruti apa yang kita inginkan. Ya. Untuk mendidik anak kita supaya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Gampang kok. Siapa aja cambuk. Pagi hari ter. Bangun. Subuh. Begitu bangunnya siang ter lagi. Pulang sekolah. Sholat dulu. Baru makan. Nggak bisa. Maksa buang piring sekalian. Sholat dulu. Dengan segala kekerasan. Itu memang efektif. Efektif. Kita bisa mendapatkan uang Anda turun dengan pistol, kasihkan uang Anda. Kasihkan enggak? Kasih. Arloji kasihkan enggak? HP kasihkan enggak? Iya. Dengan kekerasan orang lebih cepat mendapatkan sesuatu. Itu logika semacam itu. Tetapi ingat Habib cinta, itu keliru sesungguhnya. Kenapa kita tidak merebut hati seseorang? Kalau hati seseorang sudah kita rebut, bukan hanya jam tangan yang diserahkan, yang paling berharga pun akan diserahkan kepada kita kok. Betul enggak? Nah itulah makanya. Jadi sebenarnya tidak juga dengan bahasa yang al-wa'ad, tidak juga dengan al-wa'id, ya, tidak juga punishment, tidak juga reward, tidak juga, berimbang sajalah. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad sendiri tugasnya adalah berimbang. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Punishment dan reward itu menjadi dua hal yang seimbang. Nah, logikanya ketika kita mendidik anak dengan kekerasan, melakukan sholat 5 waktu, insya Allah selama kita masih hidup, anak kita tidak tinggal sholat. Karena takut dipukul oleh bapaknya. Setelah bapaknya mati, anaknya sholat enggak kira-kira? Ketika sudah tidak ada yang ditakuti, jangan sholat lagi. Ya, makanya jadi ke depan kita dalam beragama itu jangan ditakut-takuti, ya. Tapi juga sebaliknya, jangan juga memberikan janji-janji yang muluk-muluk. Bapak Habib cinta, perlu diketahui bahwa hadis-hadis Nabi yang cerita pahala yang berlebih-lebihan itu semuanya hadis dhaif semua itu. Dapat dipastikan. Iya, jadi nggak usah berlebih-lebihan lah, ya. Apa adanya sajalah, yang rasional saja. Kemudian ketika menjanjikan janji-janji Allah di sorga nanti, ya jangan terlalu letterlek banget lah, ya kita saring, kita aktualisasikan dengan kondisi yang ada. Kita nggak perlu menjanjikan bahwa di sorga nanti ada sungai-sungai mengalir. Saya kira bukan satu hal yang menarik, Habib cinta. Di sorga banyak sungai. Bagi orang Indramayu bukan hal yang menarik kok banyak sungai itu. Tiap tahun banjiran. Ya. Kemudian juga janji-janji sorga, wahurun ain, ya apa tuh?
karena lu'lu maknun lam yamsasuna insu walajan hurum maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sepertinya apa gitu, nanti bidadari yang dikeram di kemah-kemah. Di mana hebatnya di kemah? Di hotel aja digerebek kok. Iya kan, kemah seperti apa hebatnya. Nah jadi saya kira ya, kita cerita tentang sorga ya ceritalah disesuaikan dengan apa, secara antropologis ya. Ya ini kan ceritanya kan abad ke-7. Ya wajar saja kalau bidadari itu di kemah. Ya sekarang nggak ada kemah. Kalau kemah ya pramuka dulu. Saya kira seperti itu. Jadi ya logika kekerasan itu selalu mengemuka kalau memang lebih cepat hasilnya daripada kita dengan bujukan-bujukan yang persuasif ya. Saya kira terima kasih. Begitu kira-kira.